Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi pada pagi hari ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, judul yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu Silsilah Yesus Kristus. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yakhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yakhonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca tentang silsilah Yesus Kristus. Apakah silsilah itu? Silsilah adalah daftar keturunan seseorang mulai dari nenek moyangnya hingga terakhir. Ada begitu banyak nama yang tertulis dalam Matius 1 tentang nenek moyang Yesus Kristus. Ternyata Tuhan memakai banyak orang untuk menjadi alat dalam rencananya. Di antara mereka ada raja, peternak, petani, tukang kayu, dan sebagainya. Mungkin orang-orang itu tidak menyadari bahwa Tuhan memakai mereka untuk tujuan yang besar, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Pemberita Injil ini mulai dengan catatan mengenai silsilah dan kelahiran Kristus, leluhur dari mana ia berasal, dan cara ia datang ke dunia, agar jelas bahwa ia memang Mesias yang dijanjikan itu, sebab sudah dinubuatkan sebelumnya bahwa ia haruslah putra Daud dan lahir dari seorang anak darah, dan demikianlah yang ditunjukkan dengan jelas dalam Injil Matius ini, sebab di sini terdapat silsilahnya mulai dari Abraham
dalam 42 generasi, 3 kali 14 generasi, ayat 1 sampai dengan 17. Catatan seputar keadaan kelahirannya sejauh yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa ia lahir dari seorang anak darah. Demikianlah dengan sangat teratur dilukiskan kehidupan juru selamat kita yang diberkati itu. Sebagaimana hidup itu seharusnya dituliskan sebagai suatu teladan yang jelas mengenai silsilah juru selamat kita. Kita perhatikan. Pertama, judulnya ini adalah buku atau catatan, seperti kata Ibrani sefer, buku. Ada kalanya diartikan mengenai garis silsilah Yesus Kristus, mengenai leluhurnya menurut daging, atau kisah tentang kelahirannya. Ini adalah Biblos, Genesius, kitab Kejadian. Perjanjian Lama diawali dengan kitab tentang garis penciptaan dunia, dan itulah kemuliaan kitab Perjanjian Lama dengan mencantumkannya. Namun kemuliaan di dalam kitab Perjanjian Baru jauh melampaui itu, karena diawali dengan kitab mengenai garis silsilah dari Dia yang menciptakan dunia sebagai Allah. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, dan tidak seorang pun dapat menyatakan kebermulaan itu. Namun sebagai manusia, ia diutus setelah genap waktunya, lahir melalui seorang perempuan, dan garis silsilah itulah yang dinyatakan di sini. Yang kedua, tujuan utamanya. Ini bukan sekedar silsilah tanpa tujuan atau tanpa guna, bukan pula untuk memperlihatkan kemuliaan yang sia-sia sebagaimana biasa terjadi pada tokoh-tokoh besar. Apa faedahnya silsilah itu? Gunanya seperti silsilah yang diberikan dalam pembuktian untuk membenarkan suatu hak dan mengajukan tuntutan. Dalam Injil Matius, tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Yesus Tuhan kita adalah anak Daud dan anak Abraham, dan karena itu dari bangsa dan keluarga yang darinya Sang Mesias akan muncul di masa mereka. Abraham dan Daud merupakan wali utama atas janji yang berkaitan dengan Sang Mesias. Janji tentang berkat diberikan kepada Abraham dan keturunannya, tentang kekuasaan diberikan kepada Daud dan keturunannya. Karena itu, mereka yang memiliki hak dalam Kristus, anak Abraham, yang olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapatkan, harus setia dan tunduk kepada Dia sebagai anak Daud, yang olehnya seluruh kaum di muka bumi akan diperintah. Telah dijanjikan kepada Abraham bahwa Kristus akan lahir dari keturunannya, dan juga kepada Daud bahwa dia akan lahir dari keturunannya. Oleh sebab itu, kalau kita tidak dapat membuktikan bahwa Yesus adalah anak Daud dan anak Abraham, kita tidak dapat mengakuinya sebagai Sang Mesias. Dalam Injil Matius, hal ini dibuktikan melalui catatan-catatan autentik dari lembaga-lembaga pencatatan silsilah. Orang Yahudi sangat saksama dalam melestarikan garis silsilah mereka, dan ada providensi di dalamnya demi menjernihkan garis keturunan Sang Mesias dari bapak-bapak leluhur. Lagi pula, sejak kedatangannya, bangsa itu begitu tercerai-berai dan tercampur baur hingga menimbulkan pertanyaan, apakah ada orang di dunia ini yang dapat dengan sah membuktikan bahwa dirinya adalah keturunan Abraham? Namun ada satu hal yang pasti, tidak seorang pun
dapat membuktikan dirinya sebagai anak Harum atau anak Daud. Karena itu, jabatan imamat dan rajawi harus disudahi, ibarat hilang selamanya atau diletakkan ke dalam tangan Yesus Tuhan kita. Kristus dalam Injil ini mula-mula disebut anak Daud, sebab dengan julukan itulah ia umumnya diperbincangkan dan diharapkan di antara orang Yahudi. Mereka yang mengakuinya sebagai Kristus menyebutnya anak Daud. Jadi karena itulah penulis Injil Matius berusaha menjelaskan bahwa ia bukan hanya seorang keturunan Daud, melainkan sang anak Daud itu sendiri, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ia bukan sekedar seorang keturunan Abraham, tetapi sang anak Abraham yang dimaksudkan untuk menjadi bapa banyak bangsa. Dengan menyebut Kristus sebagai anak Daud dan anak Abraham, penulis Injil Matius menunjukkan bahwa Allah setia kepada janjinya dan akan menepati setiap perkataan yang telah diucapkannya. Marilah kita tetap setia kepada janjinya supaya kita selalu diberkati olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali disegarkan oleh firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman yang sudah kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan, pimpinlah setiap langkah kami, sehingga apa yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.